suara gabungan dengan lagu Indonesia Penuh Kemuliaan. Mari Iya. sama-sama kita saksikan bersama. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. paling meriah. Kami mengundang Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena untuk memberikan sambutan sekaligus membuka konser Merah Putih 2025. Mari kita menyambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati pemilik yayasan Pak Edi dan Ibu yang luar biasa kalau dengar tadi kisahnya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat pemilik yayasan Siloam yang sudah membangun dan membersamai banyak sekali anak-anak, sudah 1.800 lebih tadi ya. Luar biasa. Ini kerja besar dan luar biasa sudah dihasilkan. Yang saya hormati Ketua Majelis Sinode Gemit atau yang mewakili Mama Pendeta Leni Mansopu yang saya hormati, dan juga Bapak Mama para pendeta juga hadir pada hari ini, yang pada saat yang sama juga ini ada acara ulang tahun Gemit ini. Kami berbagi tugas dengan Pak Wagub ke sana, saya di sini. Yang saya hormati Kepala TVRI NTT Pak Jeffrey, teruslah buka kesempatannya buat anak-anak dari Yayasan Siloam ini bisa tampil, dari sekolah Siloam ini bisa tampil. Tepuk tangan juga buat TVRI dan RRI dan semua lembaga publik ya. Kasih terus kesempatan nih, biar anak-anak punya tempat untuk mereka bisa tampil. Juga dari RRI Kupang, Ibu Yuliana Martadoki, terima kasih Bu. Rektor IAKN diwakili oleh Wakil Dekan Bapak Dr. Iswanto, dan juga manajer Lipo Plaza Mall Ibu Dina, dan semua Bapak Mama, tamu undangan, para tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini. Singkat hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama patut kita banyak bersyukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya hari ini kita bisa melaksanakan acara konser Merah Putih Yayasan Musik Siloam dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-9 Yayasan Karya Musik Siloam. Hadirin yang saya hormati, seni musik membangun 3 hal utama yang disebut dengan 3K. Konsentrasi, di mana anak-anak bisa membaca notasi, mendengarkan dan menggerakkan tangan serta kaki secara bersamaan. Yang berikut koordinasi, melatih kerjasama antara mata, tangan, otak, itu bisa bermanfaat dan bisa bekerja sama dalam aktivitas sehari-hari. Dan juga kepercayaan diri, anak-anak menjadi berani bereksperimen dan berani bangga dan bisa merasa bangga menyelesaikan tantangan musik yang berdampak positif pada pelajaran yang lain. Jadi dengan anak-anak ini tampil di aspek seni budaya ini, di musik ini, sebenarnya itu juga punya korelasi dengan kemampuan akademiknya sebenarnya. Karena sejatinya setiap anak itu mereka memiliki banyak sekali potensi yang kalau disentuh bagian di luar akademisnya, sebenarnya itu juga membantu akademisnya. Jadi tidak ada perbedaan dan ini sinergi antara kemampuan akademis dan kemampuan seni musiknya. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat Yayasan Siloam ini, luar biasa. Musik sekali lagi itu bagian dari seni.
Jadi seni budaya itu luas sekali, musik salah satunya. Saya salah satu orang di politik yang memang dibantu dan terbantu oleh pemusik budayawan, namanya Frankie Sailatua. Jadi Frankie Sailatua itu punya sumbangsi, punya kontribusi bagi diri saya. Yang mengenalkan saya dengan politik kebudayaan itu adalah Frankie Sailatua. Dia bilang begini, Mel, daripada lu pidato lama itu orang pusing dengar. Lebih baik lu bikin lagu, lu bikin fragmen, lu bikin kisah, lu bikin sesuatu yang bersifat seni budaya itu lebih mudah masuk di mata, kena di otak, kena di hati. Itu tak kunci habis, dia bilang. Jadi saya itu mendapatkan politik kebudayaan dari seorang musisi hebat namanya Frankie Sailatua. Nah, cuma dia punya bahasa, kalau kita tanya dia, satu kesempatan dia jadi saksi satu kasus di Bali, ditanya sama dia, Frank, lu nih agama lu apa? Dia bilang, dia agama tuh Kristen semesta alam. Jadi pagi-pagi suatu waktu kami di Manokwari acara, sehari Minggu, terus ajak dia, saya panggil dia Uncle, kita ke gereja lu hari Minggu, terserah mau kerja mana, kita berhenti di gereja lah. Dia bilang begini, dia pakai saya bung, gereja itu yang penting kita meyakini Tuhan Yesus. Dia buka jendela nih, kita doa dari jendela itu kita sudah semesta alam. Jadi dia seorang pemusik luar biasa yang mengaku dirinya itu Kristen semesta alam. Hadirin yang saya hormati, saya ingin menegaskan bahwa pembangunan di NTT kita bukan hanya soal infrastruktur atau ekonomi. Kita juga dorong agar sumber daya manusia NTT itu, anak-anak kita itu harus menjadi sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap tanah kelahirannya. Dan itu membutuhkan seni, salah satu cara agar dia bisa mengenali daerahnya dengan baik. Baru-baru ini saya meresmikan NTT Mart dan juga Dapur Faba Morata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini adalah tentang identitas kita yang kemudian kita taruh dia, kita beri dia tempat yang layak, dalam hal ini di etalase yang pas. Kita punya Alfamart, Indomart, toko ini, kios ini, tapi rasanya kita belum memberikan tempat bagi ruang bagi di mana UMKM kita bisa dilihat, dinikmati, dibeli dan dijual dengan baik. Kami buat NTT Mart ada di depan persis dari kantor pos. Lalu ada juga Dapur Faba Morata. Dapur Faba Morata ini adalah identitas kulinernya NTT. Orang Batak punya lapo, orang Bali punya makanan ini itu, orang Jawa punya, Sulawesi punya, Papua punya. NTT sulit kita temukan. Apa identitas kuliner NTT? Harus kita mulai dengan skala plus minusnya. Saya bilang bikin Dapur Faba Morata. Ada di Kota Kupang, besok kita mau bikin di mana-mana, juga nanti di Bali dan di seterusnya. Itu identitas kita terkait dengan kuliner. Dan hari ini saya datang menghadiri acara konser Merah Putih teman-teman dari Siloam ini, Yayasan Siloam ini. Inilah identitas budaya musik NTT lahir terjaga melalui apa yang dibuat oleh Yayasan Siloam. Sekali lagi tepuk tangan buat semua kita ada di sini, di mana kita merayakan bahwa identitas seni budaya kita harus tetap terjaga. Dan saya berterima kasih bahwa konser Merah Putih ini melalui Yayasan Siloam ini mengingatkan kita semua bahwa terus jaga identitas budaya NTT, cita rasa seni musik NTT melalui Yayasan Siloam ini. Karena tepatlah lagu Ikan Naik di Pantai. Salah satu lirik dari Ikan Naik di Pantai itu apa? Kurang nikmat apa kita hidup di NTT, ikan naik di pantai. Dia lirik itu pas betul tuh. Kurang nikmat apa kita hidup di NTT. Saya suka pakai bagian lirik ini ngomong di mana-mana. Tuhan kasih kita ini banyak sekali potensi. Termasuk hari ini potensi anak-anak yang seni budaya luar biasa. Dan sekali lagi, kami dengan segala kondisi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, tadi pesan dari Pak Edi dan Ibu tadi sudah kami tangkap ya, terima kasih. Nanti kami cari cara ya untuk bagaimana kita bisa kolaborasi dengan baik, untuk bagaimana kita bisa bersinergi bersama agar nanti dengan segala yang kami miliki di Provinsi NTT, kita coba cari formula ya, agar yang sudah dibuat oleh Yayasan Siloam ini bisa kita perkuat ke depan. Dari NTT ini sudah lahir musisi-musisi handal. Ada Anmes Kamaleng, lagunya luar biasa. Tentang ibunya itu, lagu itu sangat terkenal. Bahkan seorang penyanyi Filipina yang ganteng itu nyanyikan dalam versi Inggrisnya juga keren.
Kemudian kita punya juga Mario Clau. Mario Clau itu kalau dia sudah mulai ambil lagu-lagu yang dia mulai main, dia punya nada-nada ombak-ombak itu menarik juga. Kemudian juga ada Marian Jola. Kemarin waktu saya punya senior yang punya sudah muncul, Irwan Hidayat bikin Kuku Bima, dia ajak Marian Jola untuk yang bikin yang di mana namanya di Labuan Bajo. Konsepnya sebenarnya itu saya bilang sama Pak Irwan Hidayat, kita bikin Labuan Bajo sama ND. Saya bilang harus disatukan antara wisatanya Labuan Bajo dengan wisata sejarahnya di ND. Awal mula muncul ND, belakangan sudah hilang itu soal ND itu. Padahal saya bilang itu masuk ke tanah lagu Pancasila Rumah Kita itu saya buat bersama Frankie Sailatua. Jadi waktu itu habis acara sidang agung di Jakarta, sidang agung gereja Katolik, kita waktu dorong Pancasila masih muncul. Frankie panggil saya ke rumah, kami diskusi kira-kira 6 jam, dia bikin lagu Pancasila Rumah Kita. Kita populerkan kemana-mana, dan akhirnya setelah kita ribut soal Pancasila melalui lagu, akhirnya SBY pidato lagi soal Pancasila, itu saya ingat benar. Jadi lagu itu menggugah orang bahwa Pancasila jangan dibuang, harus dipakai kembali. Itu lalu Frankie Sailatua itu kita bikin lagu Pancasila Rumah Kita, dan kemudian lagu keduanya adalah Kembali ke Pancasila. Lagu itu sangat mudah memahami Pancasila dengan sebuah lagu. Lalu hari-hari ini kita punya Juan Resa. Juan Resa tuh 5 kali saya kampanye Melky John itu kita pakai dia terus. Jadi Juan Resa itu waktu pertama dia masih main pica, sekarang sudah bola balik, sudah bikin dia naik sekarang. Kemarin saya lihat di acara pembukaan pameran, waktu drone ambil dari atas lagi puncak itu, waduh, ramai banget. Nah, Juan tuh juga dia kebetulan sekali ikut kami berapa kali kampanye, 5-6 kali saya kira, 4-5 kali mungkin. Jadi kemarin tuh dia tampil lagi, saya, udah berbeda ya. Memang beda kalau ikut yang kebetulan menang itu, beda ikut menang itu sama-sama. Kalau menang kita hidup politik itu Tuhan sudah putus ya. Siapapun pemenang politik itu sudah Tuhan sudah putuskan, kami cuma tinggal menyesuaikan saja. Nah, jadi kita punya banyak sekali potensi yang tadi, dan saya berdoa dan berharap agar anak-anak dari alumni Yayasan Siloam ini ada yang meneruskan lagi menjadi Mario Clau berikutnya, Anes berikutnya, Mario Jola berikutnya, Juan Resa berikutnya. Amin. Amin. Kurang keras nih. Amin. Amin. Mau nanti di lagu pop terserah, mau di lagu gereja terserah, yang penting mesti harus jadi orang-orang yang berhasil dari Yayasan Siloam. Tadi sebelum ke sini, saya menerima anak yang namanya Ferry Tobe. Dia dangdut dia. Ketemu saya, dia kuliah di Universitas Arta Wacana, ambil sekolah pendeta, lagi stop nih. Karena satu dan lain hal. Nanti sebentar ada pemerintah provinsi, kita bantu dia biar dia bisa sekolah lagi. Tapi yang menarik adalah, saya baru kaget ada anak Timor nyanyi lagu dangdut, bagus banget. Ya tadi saya suruh anak, saya kasih bikin video tentang ini anak, kemudian kita viralkan dia biar kita dukung dia, karena itu butuh vote melalui IG. Jadi ada lagi satu anak NTT dari Timor, kan kalau bilang anak Timor main sasando, ini bukan anak Timor main nyanyi dangdut. Nah, itu tadi itu Ferry Tobe tadi ya. Dan ya tadi kita akan coba dukung dia biar dia menjadi sukses, dan nanti mudah-mudahan seperti ini kita muncul terus ya, dari mana-mana, termasuk dari Yayasan Karya Musik Siloam. Sebagai penutup, dengan semangat ke-80 ini, 80 tahun kemerdekaan ini, kami berharap agar kita semua terus berkarya, tentu dengan segala yang kita miliki ini. Kalau kita bareng-bareng bersinergi, mudah-mudahan kita bisa saling mengisi kekurangan untuk bisa mempertontonkan, memunculkan, menghadirkan berbagai kelebihan-kelebihan kita yang ada ini. Dan saya percaya bahwa Yayasan Karya Musik Siloam ini yang berulang tahun ke-25 bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan ini, angka 9 itu bukan angka yang main-main ya. 9 itu katanya di ujung menuju 10, jadi dia itu bisa bagian yang terbaik juga itu. Dan di 80 tahun kemerdekaan ini, semoga kita bisa memunculkan banyak hal-hal positif untuk NTT maupun juga untuk bangsa yang kita cintai ini. Saya tutup dengan mengajak kita semua untuk sama-sama berteriak melalui konser Merah Putih Yayasan Karya Musik Siloam tahun 2020 ini. Kita berteriak sama-sama, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Tapi saya ngomong duluan deh. Coba kita berdiri semua dulu, biar ketua dia bikin ini ya bagusnya. Jadi saya sampaikan tadi bagian depannya, melalui konser Merah Putih Yayasan Karya Musik Siloam tahun 2025, melalui konser Merah Putih Yayasan Karya Musik Siloam tahun 2025, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Sekali lagi, ayo bangun Indonesia,
ayo bangun NTT. Sekali lagi, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Terima kasih. Dengan memohon berkat Tuhan Yesus dan buat kita semua yang hadir di sini, saya Melki Lakalena, Gubernur Provinsi NTT, membuka dengan resmi konser Merah Putih Yayasan Karya Musik Siloam tahun 2022, dan semoga konser musik ini hari ini dan besok sukses untuk menghibur dan juga menghasilkan anak-anak yang luar biasa tampil di tempat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Salam. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua dan selamat sore. Iya, mohon izin Bapak. Kebetulan anak-anak terkasih dari Rumah Musik Siloam sudah berkenan ada di atas panggung. Untuk Bapak boleh berkenan memukul drum sekaligus untuk dengan resminya membuka konser Merah Putih featuring Kristimewa NTT. Mari Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk kesempatan sore hari ini. Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membuka dengan resmi. Panitia beserta seluruh anak-anak yang ada dalam konser Merah Putih ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Iya. Sekali lagi atas nama ketua pengajar dan anak-anak didik mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur yang sudah berkenan hadir dan membuka dengan resmi kegiatan konser Merah Putih di kesempatan sore hari ini. Doa dari anak-anak kiranya Bapak Gubernur selalu diberkati Tuhan dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.